Mimpi pengen cepet ganti mobil, atau pengen beli rumah, atau traveling keliling dunia, bisa jadi bikin mereka berpikir bahwa investasi aset kripto bisa kasih cuan mendadak. Hello crypto lovers, semoga kita selalu sehat dan semangat mencari pundi-pundi cuan. Oke, nah kali ini gue mau bahas sejumlah kesalahan mendasar yang biasanya dilakukan crypto lovers dalam berinvestasi di aset kripto, ya nggak? Tapi sebelum gue ngomong lebih banyak, boleh dong subscribe, kasih jempol, like, nyalain notification, or follow akun Investor TV dulu. Oke, let's go. Dan dunia sudah menjadi saksi betapa kenaikan harga aset kripto yang sangat cepat telah menjadi magnet yang sangat kuat untuk menarik banyak investor. Kebanyakan sih investor dadakan, ya enggak? Sebagian dari mereka serius investasi di aset kripto. Sebagian lagi tergiur untuk mendapatkan cuan secepat mungkin dari investasi yang terkadang bisa sangat gurih, tapi terkadang juga bisa sangat pahit karena melakukan beberapa kesalahan yang seharusnya bisa dihindari. Kenaikan harga aset kripto sendiri bisa dikatakan sebagai efek domino dari pandemi COVID-19 yang memaksa hampir semua kegiatan bisnis dilakukan di rumah. Banyak investor, terutama pemula atau novice atau rookies yang masuk secepat kilat ke dunia investasi aset kripto untuk mendapatkan untung secepat-cepatnya dengan memilih aset kripto yang mereka harapkan bisa memberikan cuan instan. Mimpi pengen cepat ganti mobil, atau pengen beli rumah, atau traveling keliling dunia, bisa jadi bikin mereka berpikir bahwa investasi aset kripto bisa kasih cuan mendadak. Padahal nih ya, prinsip investasi itu adalah, investment is a marathon, not a sprint. Untuk menghasilkan cuan, investasi itu harus sabar bro. Sesabar dan sekuat mental pelari maraton. Bukan pelari jarak dekat yang lari sekencang-kencangnya, tapi terus kecapean dan jadi mager. Nah, ini dia beberapa kesalahan mendasar yang sering dilakukan oleh investor aset kripto, terutama buat pemula. Kalau yang udah pengalaman puluhan tahun, ya kali aja omongan gua bisa jadi reminder untuk nggak ngulangin kesalahan elementer dalam berinvestasi. Pertama, investasi untuk cepat kaya. Hati-hati terhadap sejumlah cara licik dari orang atau organisasi atau platform yang berani menawarkan return investasi di luar nalar. Kita ambil contoh, pada tahun 2016 sampai 2018, koin BitConnect misalnya. Waktu itu BitConnect nawarin para investor untuk dapat cuan ribuan persen dengan menggunakan program investasi bercuan tinggi buat mereka yang mau beli Bitcoin dan menyimpan atau mengkonversikannya atau menukarkannya dengan koin BitConnect. Nah, belakangan ketahuan bahwa koin BitConnect menggunakan skema Ponzi sehingga harga BitConnect yang pernah menyentuh $500 terjun bebas ke $1 saja. Dan uang 1,4 triliun rupiah pun habis dalam semalam. Dari kasus BitConnect ini tentunya kita dapat ambil pelajaran berharga, yaitu kita harus hati-hati terhadap tawaran proyek-proyek blockchain yang kebanyakan dilakukan via sosial media. Saran gue nih, mending banyak riset dulu sebelum nentuin buat investasi di penawaran perdana koin kripto baru atau enggak. Oke, sekarang yang kedua. Membeli aset kripto karena harganya murce bin murah, mursida. Membeli aset kripto murah yang harganya katakanlah misalnya ya Rp10 dengan harapan akan naik menjadi 10 kali lipat. Karena saking merasa murahnya, maka investor biasanya beli dengan jumlah yang fantastis. Kondisi ini mungkin terjadi karena diilhami oleh kenaikan aset kripto seperti
Doge atau Shiba Inu yang naik beberapa kali lipat di atas nilai sebenarnya. Yang harus jadi catatan penting adalah semakin dekat suatu harga aset kripto ke titik nol, semakin besar pula kemungkinan meraih untung dan jadi buntung. Oh, jangan sampai dong. Oke, sekarang saya mau sebut yang ketiga. Berinvestasi di aset kripto palsu. Nah, coba ambil alat tulis, catat dulu ya, catat. Para investor yang sangat memperhatikan dan mempelajari mana aset kripto terbaik untuk investasi, mereka biasanya akan sangat mendapatkan manfaat yang sangat tinggi dari kebiasaan ini. Pada saat penawaran perdana aset kripto palsu, biasanya para pemalsu dapat menarik dan kemudian mengisolasi investor dengan berbagai cara. Para scammers itu membuat berbagai website dan aplikasi mobile palsu yang mirip dengan penawaran perdana atau initial coin offerings asli. Mereka kemudian akan meminta investor untuk simpan koin di wallet palsu. Dan ketika kemudian investor dikirimin akun untuk mengirimkan sejumlah uang sebagai deposit di wallet pribadi, maka seketika itu pula uang akan berpindah ke akun lain yang sulit untuk dijajaki. Dan simsalabim, uang hilang diganti dengan koin kripto palsu yang tidak punya nilai sama sekali. So, please hati-hati, be careful ya sama apps atau aplikasi penawaran aset kripto yang palsu. Catat, yang keempat, lupa password. Lupa passwordnya. Lupa password bisa berakibat fatal karena hal itu dekat sekali dengan potensi bahwa kamu akan kehilangan semua aset kripto yang sudah dimiliki. Jika kamu lupa password, kamu nggak akan bisa hubungi siapapun untuk mereset password kamu. Dan parahnya, jika kamu menghilangkan atau nggak bisa mengingat kembali password kamu, maka kamu akan terkunci dan nggak bisa masuk akun kamu. Ingat ya, 20% investor kehilangan uangnya gara-gara nggak ingat atau kehilangan password. Jadi, simpanlah password kamu dengan sangat hati-hati. Dan terakhir yang kelima, beli harga tinggi, jual harga rendah. Kebiasaan membeli harga aset kripto di harga tinggi kemudian menjualnya di harga rendah karena ketakutan atau kekhawatiran akan hilangnya uang adalah hal yang banyak terjadi pada investor manapun, terutama investor retail. Ya, ingat, investor retail. Ini akan membuat kepercayaan diri turun dan pastinya akan membuat modal tergerus dan habis. Ini terjadi karena investor ikutan flow pasar, ikutan apa kata orang, dan ikutan pembisik liar. Untuk menghindarinya, tentuin sikap. Targetkan berapa lama kamu akan investasi di suatu aset kripto. Atau jadikan aset kripto sebagai alat mengganti deposito bank. Jika deposito di bank sekarang hanya berbunga 6% maksimal per tahun, maka kenapa kamu harus takut untuk berdeposito di aset kripto dalam setahun atau kurang dengan return berkali-kali lipat dibandingkan kamu simpan di deposito bank konvensional? Nah itu ya crypto lovers, 5 hal kesalahan elementer menuju advance yang biasanya terjadi. Ayo jadikan aset kripto untuk investasi bukan untuk trading semata. See you ya di topik-topik selanjutnya, only on Crypto Update. Saya Mr. Crypto, sign out, bye.